Sepanjang sejarah, pada awalnya manusia tidak mengenali atau memahami konsep tata surya. Kebanyakan orang hingga abad pertengahan akhir masa kebangkitan Renaissance percaya bahwa bumi adalah stasioner, tidak bergerak di pusat alam semesta, dan secara kategoris berbeda dari benda di langit atau benda ringan yang bergerak melalui langit. Meskipun filsuf Yunani Aristarchus dari Samos berspekulasi tentang penataan ulang semesta heliosentris, Nicolaus Copernicus adalah yang pertama mengembangkan teori heliosentris yang dapat diprediksi secara matematis. Heliosentris adalah teori mengenai astronomi yang menetapkan matahari sebagai pusat di tata surya. Dan teori ini telah dibuktikan oleh para ilmuwan astronomi bahwa planet mengitari matahari. Tata surya kita memiliki matahari sebagai pusat, yang mana planet-planet mengelilinginya. Berdasarkan jaraknya dari matahari, ke-8 planet tata surya ialah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus. Matahari atau surya adalah bintang di pusat tata surya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur medan magnet. Diameternya sekitar 1.392.684 km, kira-kira 109 kali diameter bumi, berdasarkan hipotesis para ilmuwan astronomi ataupun yang terkait dengan tata surya. Diklaim bahwa matahari terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu akibat peluruhan gravitasi suatu wilayah di dalam sebuah awan molekul besar. Sebagian besar materi berkumpul di tengah, sementara sisanya memimpin menjadi cakram beredar yang telak menjadi planet-planet yang membentuk tata surya. Masa pusat matahari semakin panas dan padat dan akhirnya memulai fusi termonuklir di intinya. Diduga bahwa hampir semua bintang lain terbentuk dengan proses serupa. Tata surya terbagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, sabuk asteroid, 4 planet bagian luar, dan di bagian terluar adalah sabuk Kuiper dan piringan tersebar. Awan Oort diperkirakan terletak di daerah terjauh yang berjarak sekitar 1000 kali di luar bagian yang terluar. Planet-planet bagian dalam pada tata surya kita adalah planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Keempat planet tersebut disebut planet kebumian, terrestrial planet, yang memiliki komposisi bebatuan yang padat. Hampir tidak mempunyai atau mungkin tidak mempunyai satelit sama sekali, dan juga tidak mempunyai sistem cincin. 3 dari 4 planet ini, Venus, Bumi, dan Mars, memiliki atmosfer. Semuanya memiliki kawah meteor dan sifat-sifat permukaan tektonis seperti gunung berapi dan lembah pecahan. Planet yang letaknya di antara matahari dan bumi, Merkurius dan Venus, disebut juga planet inferior. Sejak pertengahan 2008, ada 5 objek angkasa yang diklasifikasikan sebagai planet kerdil. Orbit planet-planet kerdil, kecuali Ceres, berada lebih jauh dari Neptunus.
Kelima planet kerdil tersebut ialah Ceres, dulunya diklasifikasikan sebagai planet kelima, Pluto, dulunya diklasifikasikan sebagai planet kesembilan, Haumea, Makemake, dan Eris. 6 dari ke-8 planet dan 3 dari ke-5 planet kerdil itu dikelilingi oleh satelit alami. Masing-masing planet bagian luar dikelilingi oleh cincin planet yang terdiri dari debu dan partikel lain. Bumi, berjarak 149,6 juta km dari Matahari, adalah planet bagian dalam yang merupakan planet ketiga terbesar dan terpadat di tata surya. Satu-satunya yang diketahui memiliki aktivitas geologi dan satu-satunya planet yang diketahui memiliki makhluk hidup. %70 bagian bumi ditutup oleh air sedangkan 30% bumi ditutupi oleh daratan. Hidrosfernya yang cair adalah khas di antara planet-planet kebumian dan juga merupakan satu-satunya planet yang diamati memiliki lempeng tektonik. Atmosfer bumi sangat berbeda dibandingkan planet-planet lainnya, karena dipengaruhi oleh keberadaan makhluk hidup yang menghasilkan 21% oksigen. Bumi memiliki satu satelit, Bulan, satu-satunya satelit besar dari planet kebumian di dalam tata surya. Bumi adalah planet ketiga dari Matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Mars adalah planet terdekat keempat dari Matahari, yang berjarak 227,9 juta km dari Mars ke Matahari. Julukan atau sebutan Mars ini sesungguhnya diambil dari nama dewa perang Romawi, Mars. Dan sekarang ini planet Mars sering disebut planet merah, karena tampak berwarna kemerahan dari jauh. Planet ini terlihat merah dikarenakan keberadaan besi oksida di permukaan planet Mars. Planet bebatuan dan beratmosfer tipis ini memiliki kawah, gurun, tudung es pada permukaannya dan gunung berapi, seperti Olympus Mons, yaitu gunung tertinggi di tata surya, serta lembah terbesar di tata surya, yang kemudian diberikan nama Valles Marineris. Selain itu, di belahan utara terdapat cekungan borealis yang meliputi 40% permukaan Mars. Komposisi udara di planet Mars ini lebih didominasi oleh karbon dioksida. Suhu udara atau tekanan udara yang cukup rendah membuat manusia tidak bisa bertahan untuk hidup di sana. Planet Mars memiliki 2 buah satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Planet-planet luar, gas raksasa dalam tata surya dan Matahari, berdasarkan skala keempat planet luar, yang disebut juga planet gas raksasa, gas giant, atau planet Jovian. Planet-planet tersebut adalah planet Jupiter, Saturnus, Uranus dan yang terjauh adalah planet Neptunus. Jupiter adalah planet terdekat kelima dari Matahari setelah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet ini juga merupakan planet terbesar di tata surya. Jupiter merupakan sekumpulan gas raksasa dengan massa 1/1000 massa Matahari dan 2,5 kali jumlah massa semua planet lain di tata surya.
Bagian dalam Jupiter mengandung materi yang lebih padat sehingga persebarannya berdasarkan massa kurang lebih 1% hidrogen, 24% helium, dan 5% unsur lain. Atmosfer Jupiter mengandung metana, uap air, amonia, dan senyawa berbasis silikon. Terdapat pula karbon, etana, hidrogen sulfida, neon, oksigen, fosfin, dan sulfur. Lapisan atmosfer terluar mengandung kristal amonia beku. Melalui pengukuran inframerah dan ultraviolet, keberadaan benzena dan hidrokarbon lain juga ditemukan. Neptunus mengorbit matahari pada jarak 30,1 sa atau sekitar 4.450 juta km. Periode rotasi atau perputaran planet ini untuk satu harinya adalah 16,1 jam, sedangkan periode satu tahunnya adalah 164,8 tahun. Bagian dalam Neptunus. Atmosfer Neptunus membentuk sekitar 5 hingga 10% massanya, dan kira-kira meliputi 10 hingga 20% struktur planet tersebut. Tekanan di atmosfer dapat mencapai 10 gigapascal. Metane adalah hidrokarbon paling sederhana yang berbentuk gas dengan rumus kimia CH4, amonia, senyawa kimia dengan rumus NH3. Biasanya senyawa ini didapati berupa gas dengan bau tajam yang khas, dan air dapat ditemui di daerah bawah atmosfer. Struktur internal Neptunus. 1. Atmosfer atas. 2. Atmosfer terdiri dari hidrogen, helium, dan gas metana. 3. Mantel yang terdiri dari es air, amonia, dan metana. 4. Inti yang terdiri dari bebatuan, silikat, dan nikel besi. Suhu di daerah mantel dapat mencapai 2000 derajat Kelvin hingga 5000 derajat Kelvin atau setara dengan 1726.85 derajat Celcius hingga 4726.85 derajat Celcius. Massa mantel tersebut sama dengan 10 hingga 15 kali massa bumi, serta kaya akan air, amonia, dan metana. Campuran ini dijuluki beres, meskipun es tersebut merupakan fluida superkritikal. Fluida ini, dengan konduktivitas elektrik yang tinggi, kadang-kadang disebut samudra air amonia. Mantel terdiri dari lapisan air ionik, yaitu tempat molekul air pecah menjadi subion hidrogen dan oksigen. Oke, itu saja sedikit pengetahuan dari kami. Jangan lupa like dan subscribe ya.